Saya inginkan dari pendidikan di Purwakarta. Pendidikan Purwakarta akan maju jika sekolah-sekolahnya maju. Sekolah-sekolahnya maju jika apa? Jika sekolahnya kuat, tata kelolanya bener, tata kelola teh ngurus sekolah kahiri, ngurus sekolah jeung guru-guruna bener. Terus naon? Anu diajarkeunana bener, kurikulumna. Kurikulum teh apa seperangkat naon dia nu rek diajarkeun ku sabarudak teh. Ilmu naon ya, ilmu apa yang akan diberikan ke anak-anak. Rek dikumahakeun barudak teh. Gitu. Karena bener kurikulumna. Katilu guru-guruna bener naon wawasanana menguasai kurikulum. Guru-guruna teh punya pola pikir yang benar tentang apa yang akan diajarkan kepada anak-anak. Namun, terus ke opatna sarang ajarna, guru-guruna sarang ajarna. Nah, dari itu kita ingin sekolah-sekolah di Purwakarta itu di apa ya? Di lamun dina HP kan sok lemnya tadi cas. Direkognisi deui ya. Direkognisi deui, diupdate deui. Nah, diupdate benernya. Diupdate dicas deui pakai ilmu nu. Amin. Biar nanti melihat anak-anak itu benar melihatnya. Tak dikumahakeun ya budak. Materi nu diajarkeun anak bener. Lihat halaman sekolah, kudu dikumahakeun bener gitu. Kan sekolah-sekolah itu Pak, ya, sekolah-sekolah itu harus menjadi pusat peradaban anak-anak kita. Kan ini sekolah yang jadi naon? Sekolah naon? Bubuk lah ini. Ibu keluarga kelas berapa? 2. Ibu nyakolakeun dimudahkan dia, nyakolakeun murang kali kan dia. Hoyong naon? Hoyong pinter tinggal kamu Pak. Hoyong naon? Anu pinter teh kumaha? Hayo. Nu pinter nu kumaha? Di putra ibu namanya saha? Iya. Ya, tak giat teh hoyong janten murang kali sapertos kumaha? Anu pinter naon? Hayang pinter. Pinter teh kumaha? Bu, nu pinter teh kumaha? Hoyong murang kali na pinter, murang kali nu pinter teh kumaha? Hoyong sapertos kumaha? Hoyong murang kali disapalkeun amin pinter, nu pinter teh kumaha? Nah, definisi pinter di konsep ieu mungkin aya. Jadi murang kali ibu sak disapolakeun di dieu, amin pinter tah. Pinter menurut Pak Purwanto, menurut Pak Menteri, menurut Dinas Pendidikan, anu kedah diwujudkeun di Purwakarta teh kumaha wae gitu. Gitu. Jadi belajarnya harus benar. Yang gimana? Yang benar itu menata kembali anak-anak kita harus pinter. Ayat 3 hal anu hoyong diwujudkeun di Purwakarta. Buka hiji barudak itunya 3 hal. Hiji barudak pinter, sadar, pinter maca lingkungan alamna. Maca lingkungan ya, maca lingkungan. Jadi ningali tangkal, tatangkalan, ningali taneuh, ningali naon teh pinter, cerdas, memaknai caut teh jadi pinter ya, memaknai caut teh. Caut teh naon? Gitu. Kudu dikumahakeun. Terus tumbuhna kumaha. Sanes kan caut unggul, segala macam nu aya di lingkungan urang. Anu nyangkut karena caut tumbuhna tina naon ya, tina taneuh. Jadi budak ngangasai ilmu taneuh. Bisa ngamuliakeun taneuh. Sebab naon? Kudu ngamuliakeun taneuh. Sebab pisang ini padi yang dimakan oleh anak-anak dalam bentuk beras, dalam bentuk nasi, tumbuhna tina naon nih? Padi tina naon tumbuhna? Tina taneuh. Tina taneuh. Lamun mung taneuh unggul jadi moal. Kudu aya naon deui? Ada? Ya, ada tanah. Lamun tanah unggul jadi moal. Lamun tanah unggul jadi enggak? Jadi enggak? Nah,
sawah tuh pelakanya itu tuh atau padi lamun dengan tanah hungkul jadi tanah satukeun we jadi teh kudu aya naon deui kudu aya cai nah jadi teu tanah hungkul kudu diajar cai kusabab tanah dicai jadi cukak lantaran jadi asal usul menjadi sebab padi ditumpuk maka anak-anak belajar lagi tentang tanah tentang air lamun tanah dicai unggul jadi mual kudu aya naon kudu aya panon maka anak-anak belajar tentang matahari nah terus kan itu naon kan itu kusabab tahu pentingnya tanah air udara matahari maka anak-anak harus menghormati harus memuliakan tanah-tanah yang ada di sekitarnya yang diinjak oleh dia setiap hari yang ada di sekitarnya belajar tentang air dan matahari sehingga lamun kalau anak ini siapa namanya nih ya Najwa kalau Najwa sudah belajar tentang lingkungan tentang tanah air maka Najwa nanti akan bertindak berlaku pinter memperlakukan tanah mau buang sampah sangeunana ya jadi anak-anak SD Salem itu nanti didorong untuk tidak buang sampah seenaknya sampah harus jadi bahan pembelajaran harus jadi bahan kehidupan sampah yang organik yang bisa hancur dari dapur-dapur ibu itu nanti harus jadi manfaat harus muter jadi ulangan pikiran sampah tiap hari jadi masalah sampahnya dipijen terus itu digunakan ke orang dipijen sampah sama mana bu diangkut anggawekeun batur ibu nu barang dahar ibu nu barang dahar ibu yang makan sampahnya batur nu ngangkut atau diplastikan simpen di sisi jalan gitu kan coba nanti mah nggak boleh mulai dari sekolah mulai dari ibu-ibu yang hadir nanti jangan kayak gitu lagi karena sampah itu nanti diangkut ke mana Mas Boto sadara tahunya etalan sadara makanya sampahnya di sok bungkus plastiknya kayak sagar nih kayak urut kampung potongan-potongan kampungnya urut sangu neng mana jual masukin kalinya aya urut tadi peda sukeun aya urut pasai buah tadi penting jeung bapana se kulisna jeung musikin apa teh di dahar simpen kalinya bener teh penting anak nu patedena hayang mie nyiet mie dahar mie nama masukeun deui kadinya plastikna bapana isuk-isuk kopina diinum plastikna asukeun kadinya bener teh jadi campur-campur ini na plastiknya terus gitu teh isuk-isuk bau teh bau kakar sapeting teh bu 2 peting 3 peting 4 peting saminggu geus bau pisan tah kira-kira lamun plastik geus asup kana pada sampah eta urut mie tadi urut kopi nah diasup kana plastik kan nah hiji yang urut peda ibu rek nyoba eta geuleuh geuleuh mata sok horeang langsung bungkus set nah jual piceun ka itu ka payun simpen aya nu ngangkut kete nu ngangkut kira-kira dibayar teu bayar duitna di mana iuran kan gaji ngan 500.000 sampai ngan menang 70.000 dipakai bayaran sampah pengadulan pisan angkut leungit teu bauna leungit teu hilang kan baunya hilang kan Najwa hilang di dapur ibu di dapur ibu hilang tapi itu nanti hanya pindah ke tempat sampah kemana tadi kemana nah karunya kita orang lagi sadar ibu kakara saput yang geus bau eta didinya numpuk sabarang poe
seberapa tahun kebayang bau tidak menyelesaikan masalah itu. Nanti di sana kan tempatnya tanahnya plastik itu 500 tahunan. Neng, plastik ya suka jajannya. Makanya ini di sekolah-sekolah udah mulai dilarang nggak boleh ada plastik. Saya negara dia dan nanti lah. Dia makan meli kan di hijau di Pak Heri atau melah sorangan atau komite sekolah nyanda atau apa iya penjaga nyanda gitu. Nukieu meuli ka di ici didinya. Nanti memesernya. So, kalau nanti bikinnya di sini makanannya itu yang pakai plastik. Plastik nangis nyampah, bener gak? Plastiknya udah nyampah, nggak hancur 500 tahun. Terus kebenghar saha? Itu orang-orang Jakarta. Pabrik-pabrik, anu modal segala teh, terus balenghar, benghar tuh ibu. Barang beli mungkin guys, bagaimana yang kayak gini kalau ibu beli di tetangga, beli di Mang Udin, di Mang Ajun, gitu, di Mang Dadi, beli nukar dia kan mengenai pelakaran jadi laku. Namun tiap sekolah dia setiap rapat kali tunang desa gitu, oke, kan laku ekonomi muter di desa eta, masyarakatnya sejahtera. Bayangkan lamun orang beli ke Indomaret deui, apa April itu April nu beungar saha sampah plastik itu nggak hancur 500 tahun. Jadi oke, Najwa sudah jadi tanah, plastiknya belum jadi tanah. Anak Najwa nanti kan beranak kalau punya suami, anaknya udah jadi tanah lagi, ya plastiknya masih ada. Najwa punya cucu nggak nanti? Punya cucunya sudah punya tanah, sudah jadi tanah, plastiknya masih utuh. Ngeri nggak? Coba bayangkan kalau setiap orang memproduksi tanah, dia memproduksi plastik. Ibu sekitar ayah 5 plastik di wadah sampah. Lebih tuh. Coba bayangkan sapoe busan jenengan teh. Bu, bulina sadikeun 10 plastik we ya kopi, aya mie, aya pecin, aya naon lah nya. Coba dikalikeun. Kali 10 geus 100 plastik. Kali 30 200 plastik sabulan diunggul. Dan san usaha ya. San Bu Eis kalikeun 300 Ibu Eis mah keluargana loba misalna. Ieu ngan duaan, tiluan, ibu mah 5an. Bisa jadi sapoe leuwih 10. Coba dikalikan jumlah penduduk di dia. Jadi kayak malam ke pasar, ke mana-mana malah tas dewe dia cara kumpul kamu dulu dia. Kamu dulu dia. Ke pasar cuma mau kieu ibu teh gede. Beli naon cengek, sukeun tadinya rek di wadahan, ulah wadahan pas sukeun tadinya. Baru pakai daunnya, mulai bergerak. Nah, 7 nikah seumur di saya. 2.000 setahun. Kan kapungkur pameka pasarnya 10 orang nyanak nu kieu. Semua ambil kapungkur nyanak wadah keranjang teh anu tina plastik dianyam nih. Agung gitu Pak. Jadi apa meser sampai meser bawang di pincuk pakai eta tukang pincuk nanti. Pincuk terus dianuan, pakai nyeret teh semat masukkan ke dia gitu kapungkur mah ya. Nah jadi hebat kan ayeuna mah dimanyakeun segala macam bungkus plastik dahar wae pakai plastik ya. Jadi gitu, jadi naon ke kadituna terus mulai Najwa belajar memisahkan karena mencintai lingkungan, belajar tentang tanah, tentang air, tentang lingkungan, bahwa sampah itu yang organik bisa dihancurkan. Maka mulai sekolah-sekolah mengajarkan lewat kurikulum Merdeka. Hebat Indonesia, Purwakarta. Purwakarta mah begitu aya kurikulum Merdeka, Bu Guru, mana Bu Guru teh? Ibu Guru. Begitu aya kurikulum Merdeka di Purwakarta mah geus biasa. Diberi kebebasan guru sok rek ngabuang di mana, rek ngajar bahan mana heula. Geus biasa di Purwakarta sudah diajarkan tentang itu.
Jadi ketika ada kurikulum merdeka, ada struktur kurikulumnya, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Purwakarta mah geus biasa, geus diarahkeun kitu di 2018. Najwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila naon tentang sampah, masalah sampah. Maka Najwa sudah mulai proyek pelajar Pancasilanya itu proyek memilah-milah sampah. Najwa punya 2 tempat sampah di rumahnya, di dapurnya Ibu Eis. Di dapur, Mama sanjungan anak. Mana? Itu. Guru Sanes. Mama Najwa, itu mamanya sanjungan teh. Hah? Mama Dede. Oh, kan? Siap. Mama Dede, jadi Najwa mungkin guru wali kelas mana? Ibu. Jadi ibu siapa? Bu Eva. Proyek pelajar Pancasilanya P5-nya itu membuat Najwa nanti mengamati sampah. Sedang hitung sampah kan juga plastik sampah. Pengamatan dulu itu di rumahnya Bu Dede. Nanti Najwa dikasih tugas sama ibu siapa? Eva. Bu Eva, coba Najwa kamu hitung sampah plastik di rumah kamu setiap hari ya ada berapa. Nanti ngitungin sampah plastik tuh yang dimasukkan oleh Bu Dede setiap hari di dapur. Itu ada berapa hitung kamu tuh. Nanti kamu hitung juga tuh sampah organiknya berapa. Suka disatukan atau tidak gitu. Mulai dari situ. Mulai dari penemukan masalah anak-anak juga bisa tahu paham sampah itu apa nanti akibatnya. Kalau dicampur, kunaon sampah baunya Bu Guru. Nah aja nanti, Bu saya nyumisin di tempat sampah kok sampahnya jadi bau. Kenapa sampahnya bisa jadi bau Bu? Udah berpikir kritis anak-anaknya. Nah itu pinternya begitu Bu. Yang bisa melihat sesuatu terus dia mikir muter pinter tak. Pinter bertanya kepada gurunya, kenapa bau? Oh bau itu karena sampahnya itu diurai oleh bakteri. Kemudian di situ juga ada menimbulkan muncul yang dinamakan gas metana gitu. Jadi pinter anak kelas 4 di kelas 4. Anak kelas 4 itu udah pinter berpikir itu terbiasa gitu. Nah dari situ, gerakan ini apa? Mengajarkan kita pada anak-anak mempelajari cara-cara berpikir kritis. Dari berpikir kritis dia terus bisa mengkomunikasikan. Dia nanti akan bercerita tentang sampah. Dia akan bercerita tentang gas metana, bercerita tentang bakteri, bercerita tentang bagaimana plastik itu bisa membahayakan kehidupan manusia. Bagaimana sampah organik itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Bercerita di Najwa nanti. Kemampuan kritisnya muncul, kemampuan berkomunikasinya muncul, communication, critical thinking, communication skill, communication muncul, bercerita tuh tentang plastik. Nah, terus nanti apa lagi? Nanti dia akan kreatif. Nah, rumahnya Bu Guru sarana, Bu Gurunya mengarahkan bagaimana caranya agar ini tidak menjadi masalah kehidupan. Maka Najwa kemudian berpikir, kalau begitu nanti diarahin. Nanti cara memanfaatkan sampah organik itu kita menggunakan komposter. Jadi lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila membuat komposter seperti yang ada di situ dari kaleng bekas. Dijelasin juga itu. Nah, bisa juga nanti pakai banana circle. Tahu banana circle nggak? Banana circle itu bahasa di dia naon. Kemarin di parakan kemarin di Nagara teh namina naon kubik naon banana circle kobik kobik namanya teh kobik di dia naon aya teh ibu kamu gur bapak ma anu di pokok-pokok ibu iya pelajaran dari orang tua kita kan banyak dilupakan oleh kita. Padahal orang tua itu mempunyai tradisi kemuliaan yang luar biasa. Dulu waktu kecil di tukang dapur sok aya lobang. Terus lombang, jarian, bikin sampah, urut kangkung masuk adinya, urut peda masuk adinya, urut masuk adinya.
plastik padahal. Plastik, aneh udah dikompos. Gitu. Nah, kompos itu bisa dimanfaatkan. Ayeuna mah ulah dipilah heula plastikna dipisahkeun, dijieun ka lombang eta. Jadi nanti proyek pelajar Pancasila anak-anaknya membuat lubang. Kerjasama gotong royong tugas masuk dari dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi baru anu pinter teh kumaha? Anu gotong royong. Oke, udah kelas 5 dibikin kelompok, satu kelompok 6 orang. Dari 28 orang dibagi kelompok 6 orang, 6 orang. Jadi 6 orang nanti gotong royong membuat komposter banana circle, di setiap rumah najwa. Nanti anak-anak mau di rumah siapa dulu ya, arisan dan bikin lomba itu untuk buang sampah. Kebiasaan anak-anak buang sampah harus dimulai dari rumah. Biar nanti kalau dia gede udah terbiasa tuh cara buang sampah yang benar. Nah, ini produk-produk dulu nih nggak diajar buang sampah. Dari buang sampahnya simpan di jalan. Boros. Karena sekolahnya dulu cuma ngajarin ini Budi gitu, Bapak Budi. Hari mamone hiji itu diterangkan. Tuh Budi itu Wati. Ya, ini Budi, ini Wati. Ima pergi ke pasar. Gitu, nggak belajar, jadi nggak diajarin cara buang sampah. Kalau belajar tentang kebersihan dulu, kita itu diajarinya, ayo berdas sasapu, api bersih. Tidak diterangkan apa itu kebersihan, manfaatnya itu apa, mengapa kita harus hidup bersih. Itu yang lepas dari pendidikan kita. Maka anak-anak yang pinter, ibu maksud itu, adalah anak-anak yang memahami apa yang dikerjakan. Jadi langsung sina sasapu teh naon gunana. Bersih teh naon gunana. Gitu. Jadi nanti anak-anak buang sampah ke banana circle. Ini 6 orang. Mau di rumah najwa dulu atau di rumahnya ini? Saya ini kan ini tuh udah kayaknya. Dia memang setuju ya. Si gorengnya najwa. Najwa. Ini saya namanya. Hah? Rizka. Tuh Rizka ya. Lesti. Jalan Asepnya karena. Hah? Jidan. Tuh Jidan main bola. Jidan. Iya lain Udin, lain Asep, lain Cecep sangarana. Hah? Orka. Olahraga kesehatan. Orka. Aya tangkal okra kayak gitu tuh. Okranya. Orka. Dimas tuh nggak ada. Saya udah survei ke beberapa sekolah. Itu yang namanya Asep udah nggak ada. Udin eueuh. Cecep komo. Maman gitu Maman. Tos teu aya Maman oge saya. Istrina sami, istri teu aya istri. Aya. Model kapung kurma nu ngetren teh sanya. Tuti, Tati, Siti, Badriah, tos teu aya tos jarang. Teu aya lah, kabar di SMP hiji wae abi sakitu aya 800 sabaraha. Murang kali namina Asep kan aya hiji. Asep. Nah, nanti dimusyawarahkan tuh, musyawarah dari tadian musyawarah nilai Pancasila bukan? Jadi bro, anak-anak yang pinter bu di sistem pendidikan itu ada anak-anak yang bisa menyelesaikan masalah dengan musyawarah dulu, mufakat. Kudu dibiasakan musyawarah. Nah, musyawarah heula, kira kurang teh saheula bari di bumi saheula. Musyawarah, bari di bumi aja. Mumunna di bumi aja mufakat. Ulah waka diundi cek Bu Epa teh. Kira kurangnya sok diundi we. Ulah diundi. Mufakat dulu, musyawarah mufakat. Nah, nanti anak-anak itu udah di situ dimensi gotong royongnya udah muncul kan? Dimensi gotong royong tuh udah anak pintar teh gotong royong. Tah, ini sejarah deui. Itu teh pelajaran yang
menyangkut berbagai mata pelajaran. Aya prakaryana, aya agamana, aya PKN-na gitu. Aya matematikana. Jadi kurikulum merdeka yang kata pemerintah pusat itu terkoneksi antar berbagai macam pelajaran di Purwakarta mah yen lobang ge, yen lobang ukur. Hanya buat bulat gitu lingkaran. Berapa luas matematika? Berapa jari-jari, berapa diameternya, berapa jari-jarinya, luasnya berapa gitu. Itu udah matematika, belajar matematika terapan. Jadi budak pintarnya udah arahkan tadi. Nah, nanti dikeduk didinya, tangkos ada kurang kali kelas 4 kieu mah. Awal biasa ngetuk. Mau istri mah, beli didinya fungsi orang tua mengarahkan, nah yang sok, buat munculan, anjuna ngangkutan tanahna, gotong ya. Jadi gitu. Jadi eta dilakukan di rapat jam sekolah menang, musabak aya jam pelajaran anak aya nama. Di struktur apa di alokasi waktu untuk P5 aya. Boleh. Jam sekolah kagak di tanah, boleh musabak aya pelajaran, aya modul proyek gitu. Nah, nanti jadilah itu bergilir masuk. Coba kalau kegiatan seperti itu dilakukan oleh anak-anak kita di sini, belum di SD Sejen, coba Kabupaten Purwakarta menjadi gerakan yang masif, coba akan berapa rumah, berapa kepala keluarga yang sudah mulai mengelola sampah dengan benar dari rumahnya. Maka nanti apa? Nah, coba setiap pagi punya tugas membuang sampah ke Bananas Tirto yang sudah dipisah, nih. Jadi mungkin ibu Busana kadang-kadang Bu Lina di rumahnya itu udah bikin 2 wadah. Sisa-sisa sangu, sayuran, paling dia plastik, kopi, mie, misalnya itu. Pakai dia di sana terpisah. Jantan pupuk. Jantan kebiasaan, perilaku baik nanti. Nah, ini kalau dilakukan oleh semua sekolah kan hebat, semua rumah, ibu-ibunya nanti ikut terus. Maka nanti apa? Maka nanti tidak lagi bayar buang sampah. Di bumina mulai dididik, bapakna, lanceukna, adina gitu, izin sampahna dipisahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pinter itu pinter menjaga lingkungan, kebersihan, belajar dari lingkungan. Maka nanti apa? Maka nanti karena belajar dari lingkungan, anak-anak di sekolah-sekolah harus mulai lagi belajar tadi tentang tanah, tentang air, tentang matahari. Maka apa? Maka keluarlah nanti anak-anak dari melihat masalah di halaman sekolah itu, dia ada penyelesaian. Kalau tanahnya gersang harus dikasih pupuk-pupuknya, bikin sendiri. Tai domba harus dianggap kurang bermanfaat, jadi manfaat ke sekolah di Purwakarta. Karena apa? Anak-anak sedang melakukan proyek penguatan pelajaran Pancasila, membuat produk, membuat proses melalui penelitian. Hese-hese mau bahan aja kudu ka toko AA, kudu ka mana, mau bahan praktek. Di buruan imah loba tai domba. Dia neta jadi proyek pembelajaran amin naon. Amin barudak nyaho yang di sekitar manehna teh loba hal anu kudu dilakukeun, masalah anu sebenarnya bisa bermanfaat. Wah, pupuk. Terus barudak diajar ieu peplakan. Nanti keluar diajar melak cabe, melak cengek, melak tomat. Barudak diajarkeun deui kumaha cara melak tomat anu alus, cabe anu alus. Baru dia ajarkeun deui neangan benih heirloom, benih anu hirup leuwih ti 1 tahun. Kan kapungkur mah cabe teh nya. Cabe nu kieu di sumur-sumur ibu sok aya nya. Jadi we hiji lonceng. Nah, ke sekolah-sekolah berburu benih heirloom gitu.
dikumpulkeun di sakola. Benih herum teh benih anu bisa beranak pinak. Hah? Bibit buhun. Bibit anu kakumpul kieu tanggal 1,5 tahun, 2 tahun. Ayeuna mah jarang. Kumpulkeun deui. Ulah mealian wae ka SWS. Nu beunghar batur. Geus buahan rek dipelakeun teu jadi-jadi. Bener teu? Iya. Ulah direkam ya. SWS. Gitu. Jadi beli benih juga beli sekarang mah. Udah beli terus ditanam terus mau dikembangbiakin lagi nggak bisa gitu ya. Ayo. Iya, upaya gedang California meuli dipelakeun deui teh mereka tetet we tangkalna. Buahna teh baheula mah gede segede kieu ayeuna mah segede kieu dia naon. Emang disettingna kitu. Ami Bapak Ibu geus buahan meser deui ka anjeunna. Geus buahan meser deui. Ami beunghar teh anak buka. Atuh kayaknya benih terus bisa di anak pinahkeun mah beneran. Bangkrut benehanana. Tapi aya oge anu bisa di anak pinahkeun aya, tapi anu piheseun eta teh. Nah, jadi anak-anak belajar itu lagi, nanti belajar benih herbum. Nanti kesananya saya pengen anak-anak Purwakarta itu mandiri pangan, berdaulat pangannya. Gitu. Terus belajar nanti itu tumbuh ini ya bunga. Ini dari sini aja nanti anak menanam bunga rosella. Ini kalau anak yang tidak tahu, tidak paham, bunga rosella itu tidak jadi apa-apa. Tapi buat anak-anak yang pinter ya Bu ya, yang belajar di Purwakarta tentang petani di Balai Atikan, saya pengen dari bunga rosella itu anak-anak nanti belajar. Nanti belajar IPA-nya itu mempelajari bunga rosella. Tumbuhnya bagaimana? Cara berkembang biaknya seperti apa? Manfaatnya apa? Gitu. Jadi dari sini nanti anak belajar ini manfaatnya apa. Dari sini bisa bikin sirup, bisa bikin minuman. Pernah belum minum sirup bunga rosella? Belum ya? Nanti belajar sama Pak Dian bikin sirup bunga rosella. Oh, meuli wae eta. Geus gaji kolotna saeutik hayo hayang nu kieu wae hayang sirup meuli wae. Jadi nanti apa? Bikin. Ini lebih sehat karena apa alami. Ini lebih enak dari marjan. Lebih enak dari sirup-sirup yang dijual di Indomaret. Nanti ini diolah, dibikin, namanya bunga rosella. Ini kenapa ini harus dikembangbiakin? Karena ini sehat, minuman sehat, alami. Dibikin sendiri, nggak pakai pewarna, udah merah. Jadi minuman. Nanti bisa dibikin, dicampur dengan apa lagi, dengan buah apa lagi. Dari sini anak nanti kan kita belajar literasi, bener nggak? Anak-anak belajar literasi, kenapa sih anak-anak kita literasinya nggak suruh nyeritain bunga rosella? Terus itu siapa namanya kamu yang? Oh, Roka. Hah? Roka. Orka. Roka. Orka. Ini okra. Kita tadi lanjut. Kenapa orka itu tidak? Ini Najwa bercerita tentang bunga rosella karena di halaman bunganya ada rosella atau di halaman kelasnya. Terus orka ya. Orka bercerita tentang tomat karena di rumahnya banyak tomat. Siapa lagi kamu namanya tadi? Dimas bercerita tentang terong. Ini Jidan bercerita tentang cabai. Karena di halaman rumahnya ada cabai, maka Bu Eva harus bisa mengarahkan anak-anak belajar dari lingkungan sekitarnya. Kemudian siapa kamu Neng namanya Neng? Rizka bercerita tentang bunga lidah buaya, aloe vera. Suruh cerita mereka, itulah literasi. Maka bahasa Indonesianya bercerita tentang rosella. Rosella itu di depan rumah saya banyak bunga rosella. Bunga rosella ini indah sekali karena mempunyai warna yang merah. Mempunyai kelopak. Rata-rata kelopak bunga rosella di Indonesia. Terus diceritain manfaatnya. Nanti manfaatnya apa? Cari itu pengetahuan. Nah dari situ nanti dia akan mahir berbicara tentang sesuatu, tentang satu objek. Maka itulah literasi. Ditulis. Dari situ nanti dia
berikutnya akan bercerita tentang bisa dibuat apa saja. Dari situ nanti dia akan bercerita, karena harus berbasis digital literasinya, bukan hanya ditulis, nanti dia akan bercerita dalam bentuk film vlog. Dia akan bercerita dengan bentuk foto, dia belajar fotografi. Dia bercerita foto, kemudian di bawahnya ditulis, ini bunga rosella, manfaatnya anu. Bukan hanya itu, nanti anak-anak itu berbicara tentang tata cara pembuatan sirup rosella, difilmkan. Bukan hanya itu, nanti anak-anak dari bunga rosella itu membuat desain grafis, dibikin gambar pakai desain grafis. Itulah literasi digital. Anak-anak kita yang harus terus didorong dari apa? Dari bahan ajar sekitar kita. Jadi literasinya pugu. Kalau anak-anak sudah bisa menceritakan tentang bunga rosella, dia pasti nanti suatu saat kalau dia harus menceritakan tentang pesawat terbang, pinter. Dan polanya sama, ya Bu ya. Polanya sama, menceritakan bunga rosella, menceritakan pesawat terbang. Menceritakan bikin sirup sama menceritakan bikin pesawat terbang itu sama prosedurnya. Menceritakan bunga aloe vera dengan menceritakan bikin robot itu sama pola, bahan dasarnya apa, sistem kerjanya seperti apa, manfaatnya seperti apa, gitu. Yang dibutuhkan apa saja, sama aja. Nah, ini nanti masuk ke dalam dari literasi lingkungan kita, literasi budaya kita yang di lingkungan kita menjadi literasi digital. Jadi produksi terus. Kesananya bisa nyian sirup bunga rosella. Jadi kalau ngomongin tentang pemasaran online, pemasaran di Shopee, pemasaran di Lazada, Najwa udah pinter. Kenapa? IT-nya sudah jago, bisa memasarkan di marketplace, dan Najwa sudah bikin produk sendiri karena sekolahnya mengajarkan tentang literasi bunga rosella, cara membuat sirup bunga rosella, kemudian cara menjelaskan rosella itu. Bahkan Najwa nanti suatu saat bisa menjadi petani kebun rosella. Itu yang diharapkan dari sekolah-sekolah kita. Bukan hanya bunga rosella, segala macam yang ada di lingkungan kita. Itulah yang ingin didorong oleh kita melalui pendidikan tatanan yang dibalaikan, yang sudah diharmonisasi dengan kurikulum merdeka, di mana guru-gurunya bebas menentukan materi ajaran mana sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus diajarkan anak-anaknya. Kepintaran dalam masalah lingkungan. Yang kedua, didorong lagi anak-anak kita itu agar pintar, mempunyai kesadaran, kepintaran, kecerdasan sosial. Sekarang itu orang-orang sudah semakin cuek Bu dengan adanya HP itu. Saya duduk pada duaan ogeman. Nyauran salah kina, eta si ibu, Bu Eis jenengannya, Bu Eis eta nyauran salogena dipayun di teras tol bumi, Bu Eis di kamar malam Jumaah, bapana enggal ke kamar, pakai HP, padahal masih di buruan nih. Nyaruan Najwa, telepon Najwa, ke dapur. Nyuci piring. Semakin gitu padahal ayah di. Nah, kumaha sarana. Nah, kesadaran sosial ini penting. Tadi sama dengan kesadaran lingkungan, namun budak. Sekarang anak-anak kita tidak diajarkan kesadaran lingkungan, kepintaran tentang lingkungan kita. Itu nanti menjadi anak yang tidak mempunyai kepekaan. Ya sampah belum ya kawan-kawan. Cuy kalau dia itu dari kawan sadar. Dalam sadar aku kita telurun anu kudu asli indah. Karunya atau di kota takaran baueun bener. Urut di dapur lu we kawarungan. Esok teh. Cuy Piceun masolok ka sieun era teh nih. Dari sok teh era langsung udah asup ke plastik. Berenang kotor. Bola dihanap ke ayah, jangan ke mani gitu.
Nah ini yang harus ini yang tidak boleh kena orang mah dosa unggul bukan orang mah. Ini ya generasi orang itu salah mungkin. Bari orang pelan-pelan mulai kemah ulah bikin sampah apa-apa. Orang mamali. Ini harus diselamatkan anak-anak kita agar mereka tetap hidup dalam air yang tetap bagus. Ada jaminan nggak kalau ibu perilakunya kayak gitu? Airnya masih sebagus hari ini nanti 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Santan tuh bu, nggak kue itu warungan di pikiran sopek. 10 tahun yang akan datang kan terkontaminasi jadi warnanya jadi tadi heran jadi rada kiru. Kade. Ulangan mikir kurang loba batu teh kurang juga kurang. Kan kurang unggul. Batu itu kurang unggul. Padahal tadi 1 juta unggul jadi loba. Dinamika sampah. Terus mesin plastik. Baru namun plastik kitchen di mana wae tanah urang kotor. Kelan sadara 50 tahun yang akan datang lamun unggal poe di kitchen sampah gitu katutup jadi hutan sampah. Terus naon deui ka dituna perilaku anak-anak ini kalau nggak diselamatkan, nempuh gunung, wah butuh duit dia gunung teh. Make eta, make naon? Peko. Eta tangkalan, baban gitu. Jadi kita tidak bisa menjamin kalau pendidikan hari ini tidak merubah cara berpikir anak-anak kita, kesadaran mereka tentang lingkungan. Nanti air yang mereka minum, anak cucu kita belum tentu air yang sebagus hari ini. Udaranya belum tentu udara yang sebagus hari ini. Gitu. Tanahnya belum tentu tanah yang subur hari ini. Jadi ini harus mulai kita ajarkan di sekolah-sekolah seluruh di Kabupaten Bogor. Saya ajari guru-gurunya sama kepala sekolahnya sama. Kesadaran sosial itu penting. Dengan cara apa tadi? Bagaimana anak-anak kita agar punya kepedulian lagi antar sesama, antar orang. Karena ini zaman muda Pak bisa pakai HP. Nya Jepang akhirnya bisa kembangkan sistemnya bu, artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Jadi cerdas lebih cerdasnya Najwa, lebih cerdasnya saya. Milu tetap terus keluar itu bu. Kecerdasan. Oke, cina namun ayah lupa ayah loba pengacaranya. Ada saya sistem. Jadi sistem hukum kecerdasan buatan yang misalnya Bu saya lupa aja Bu. Siapa? Lina. Bu Lima punya masalah hukum pidana misalnya. Tinggal diketik nanti Bu itu udah muncul tuh pengacaranya, penasihat hukum kecerdasan buatannya ini harus ini. Ada dia melakukan ini, simpan ini gitu Bu. Itu gurunya pengacara, leungita pegawai pengacara kecerdasan buatan. Gitu. Dokter, dokter cukup padian. Rada nyeri cangkeng. Atau sok lieur wae. Dokter ya, kecerdasan buatan dokterna diasupkeun kana mesin buleun. Mendeteksi. Ini apa? Penyakitnya darah tinggi, kebanyakan makan ini, tidak boleh makan ini. Diobati obatnya ini. Cari di apotek. Dokter berkurang pegawai dokter. Itu udah terjadi hari ini. Supir mobil jalan sorangan itu. Gimana? Tapi ada yang harus tetap diperhatikan oleh sekolah-sekolah kita, oleh kurikulum kita, oleh guru-guru kita. Apa itu? Kepedulian sosial, tanggung jawab, kebersamaan. Karena itu tidak akan tergantikan oleh robot, oleh kecerdasan buatan. Emang ibu itu kalau lapar nanti mau makan itu udah makan kuota. Tentunya makan masang gitu. Atau diketik makan gitu. Kenyang tiba-tiba. Enggak ya. Lapar, ketik makan pakai ayam. Tetap aja harus makan ini. Itulah pentingnya tadi. Harus tetap mempertahankan tanah air, udara, matahari. Harus tetap mempertahankan tanaman-tanaman kita.
harus tetap mengembangkan, harus tetap membuat tanaman-tanaman kita tumbuh subur yang tidak dimiliki oleh Amerika, yang tidak dimiliki oleh Jepang, Jerman. Kita mah punya ya takoka, kita punya, orang Jerman punya duka henteu berenang. Orangnya boga takoka. Boga ya terong. Manehna teu boga terong. Apa takoka mah. Manehana nama kunaon gencor kitu-kitu. Kusabab produksina eta si eta mah. Nyeuna nu kitu teu boga nu karari, urang boga nu kieu urang. Jangan ditinggalkan karena ini adalah potensi kita. Ki Hajar Dewantara menyebutkan ini adalah kodrat alam kita yang tidak boleh ditinggalkan oleh sekolah, yang tidak boleh ditinggalkan oleh Najwa, oleh Orka. Ini tidak boleh ditinggalkan karena ini sumber daya kita, kodrat alam kita. Kodrat zamannya sekarang, iya oke, kita pelajari kodrat alam yang sedang dibikin oleh mereka, teknologi informasi. Mereka jualan itu. Mereka jualannya itu. Yang duitnya tidak eta, Jepang, Amerika. Yang micik sih eta mah pinter. Ari nu kitu terus di gembor-gembor ke Indonesia kudu bisa ieu teknologi informasi kudu bisa ieu. Manehana nanti pelakar nanti diekspos. Enggak. Emang orang Jepang sudah meninggalkan kimono? Belum. Masih dipakai itu. Orang Cina masih dipakai oleh mereka. Inggris negara modern emang meninggalkan masa lalunya? Tidak. Indonesia kayak perkawinan Pangeran William ya. William kan ya. Waktu itu sama siapa itu? Sama si kata apa namanya? Woi gila lajuan orang saya dunia numpak kereta, numpak delman anjir. Dia lajuan kurang eta raja numpak delman. Aya kan sugan manehna naik keng baja gitu henteu. Sugan naik Lamborghini, henteu naik delman eta sih. Delman di urang di kareceuna. Bener teh? Yang tradisional oleh mereka tetap dipertahankan di situ. Nanti diekspos lalu dijual Indonesia buka yuk. Urang kabita, wow ini hebat euy. Wah kali tiru, wah buka sama pelajarin terus. Kieu nanti pokok-pokokkeun. Ditinggalin oleh kita. Itu mah pinter, geus ditinggalkeun ku urang teh dicokot ku manehna teh. Dicokot ku manehna. Emang lu buka SWSH eta Belanda Jermannya Arja SWT Belanda Jermannya Belanda langsung sama itu yang punya bukan orang kita gitu. Jadi ulah kabobodo tenjo untuk itu apa saya menginginkan anak-anak lagi belajar dari tanahnya. Nah kepedulian sosial itu penting karena semakin konsumtif anak didik kita menggunakan teknologi informasi, semakin semakin menganga tuh jurangnya, semakin lebar kesenjangan sosialnya, makin tuwawu di tetangga oge, gitu. Begitu wawu. Silaturahmi lebaran kami tohat cukup dina WA. Leungit. Padahal kayak kahareup Bapak Ibu maot menguburkeun lain komputer, lain teknologi informasi. Nu maot otak mangga, Mang Udin, Mang Jumadi. Tahlilan sarua. Tuh, emang kira mun tahlilan rek disetel we kan. Ieu musik. Disetel we. Setel eta komputer, setel tahlilan. Gitu. Dikuburkeun anak kayak kurobon. Kan nah, jadi kita penting itu tanggung jawab sosial. Jadi nu pinter di sistem pendidikan nanti diarahkan ke kepintaran sosial gitu, pinter sosial. Kami baru kaji lewat kurikulum, lewat gotong royong diajar deui peduli ke batur, peduli ke sesama gitu. Terus nu katiluna didorong kami naon peduli ka dirina jeung gustina.
diwanohkeun deui ka dirina. Bukti boda urang teu wanoh ka dirina naon. Teu wanoh ka dirina. Anu ieu ugahna kedah tabu 5 kan wah tabu bener. Anu tidurna kuruna jam 8 kan sare jam 12 putih. Anu dahareunana anu asupna kudu anu saha-saha kon segala macam diasupkeun. Mulai tina sekolah apa segala macam dahareun sawo. Wah dahareun isuk-isuk kudu minum cai muda. Kan minum tuh teh gelas, teh sisri, naon teh. Mau spray, Coca-Cola isuk-isuk eta cenah. Padahal kan budak ayeuna SMP geus aya nu gagal ginjal. Aya diabetes, masih murah diabetes. Sabana teu wawuh. Kuduna istirahat bari. Kuduna dahar halus-halus segala macam digabres. Disubuhan ieu nu kieu terus disubuhan ciki naon sebelah dan udah mah sebelahna ieu mah teu dahar. Sabab dianggap tidak benar. Awe ciki naon padahal sehatna ieu. Teu wawuh kana dirina. Jadi naon? Lamun jalma teu wawuh ka dirina moal wawuh ka Gusti. Jadi naon kudu di apa yang harus diajarkan oleh kita beranak memahami dirinya. Jadi anak-anak mengawasi kata setiap hari itu harus bawa bekal makanan sama tumbler. Nah, ini tumbler saya. Ujang, Dimas ya tumblernya? Bukan. Oh iya. Mengapa itu harus bawa kayak gitu? Biar minuman anak-anaknya air putih yang direbus oleh Ibu Lina. Lamun Ibu Lina ngarebus cai pasti saya nanti sumur, pasti saya nganggola, bener teh 100 derajat. Terus di sana kumurang kalinya anu masak ibuna anu ngaleut anu minum budak anaknya yang mau minum kan hebat. Ada ikatan cinta, ada ikatan batin dengan ibunya gitu. Masak sanguna nu nyiapkeun ibuna, nu masak ibuna pasti sehat. Moal kalau budak can dahar tisu di imah angkat ke sekolah ke bekalan tumbler ke bekalan sapu lapar jalan panggilnya sprite minum sprite panggilnya teh botol minum teh botol panggilnya naon diinum segala kudu meuli ongkong kan itu na panggil lapar jeung tukang tahu buleun bala-bala jeung tukang cilok lapar beuli meuli tang 2 kali meuli cai meuli dahareun geus kitu tahu buleunna minyakna juga geus sabarat bulan eta kan orang ya mungkin baru 1 hari maupun 22 hari tapi kan kita nggak ada jaminan siapa tahu itu minyaknya udah lama digoreng kan masuk ke tubuh anak kita ya mana anak-anak kita akan sehat maka apa maka pendidikan ini di Purwakarta sekolah-sekolahnya harus mendidik anak-anaknya agar tetap sehat dengan cara makan makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik, makanan yang ia hasilkan dari rumah, makanan yang ia tanam di halaman sekolah menjadi makanan, menjadi minuman, diolah oleh ibunya. Gitu. Anak-anaknya harus sehat. Karena pinter itu ya pinter juga terhadap apa yang harus masuk ke dalam dirinya. Jadi pinter teh Bu, maksudnya pinter menghargai dirinya, mencintai dirinya. Pinter membaca apa yang ia perlukan. Biar apa? Biar ia bisa terkoneksi, biar terhubung dengan Gustina. Gitu. Pinter matematika 10 orang sehat. Manfaat mau si Pak Jokowi kemarin di Semarang. Jadi lamun kalau anak-anak kita tidak sehat itu sama dengan pengalih 0 konstanta hiji 10 kali 0 berapa? 0 5 kali 0 3 kali 0 100 kali 0 0 Najwa nilai 10 Najwa pinter yo wah pinter pisan sakola geus S3 dikalikeun jeung Najwa gagal ginjal sama dengan 0. Najwa diangkat jadi menteri pendidikan usaha pinter tapi dikalikeun Najwa
punya penyakit jantung sama dengan nol, nggak ada artinya. Karena apa? Karena Najwa tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Menteri Pendidikan dipanggil ke Pak Presiden, datang Bapak Menterinya lagi ke rumah sakit, kan nol, nggak bisa apa-apa. Itu yang dimaksud oleh saya dari dulu, bahwa sepintar apapun kita, kalau kesehatannya tidak dipersiapkan, tidak akan berguna nanti. Generasi kita, profil pelajar Pancasila, generasi emas itu, kalau pelajarnya nggak sehat itu sama dengan nol. Saya nggak nyebut mas, sama dengan generasi kaleng dulu, bukan generasi emas. Kemarin Pak Jokowi bicara itu, Arijal di Semarang, ternyata kita udah bicara generasi emas versus generasi kaleng dulu ketika 2019 ya Pak Dian. Kalau anak-anak kita pinter tapi tidak mempunyai kesehatan yang baik karena asupannya jelek, makanannya jelek yang dimakan, maka dia bukan akan menjadi generasi emas di 2045, tapi akan menjadi generasi kaleng. Kaleng mah di incak ke pewot. Ayah nilainya itu kaleng, nggak ada nilainya, kaleng dijual, kalau Indo. Tapi emas kan bernilai. Nah, sama dengan itu. Nah, kemarin dengar Pak Jokowi keren nih pidatonya, jangan nyontok ke saya nih. Keren, Pak Jokowi bilang, saya baru tahu istilah itu Pak Rito. Jadi kalau anak-anak kita nggak sehat, harus makanan sehat. Kalau nggak sehat itu sama dengan pengalih nol, katanya gitu. Pengalih nol, berapapun dikalikan akan sama dengan nol. Jadi kalau anak-anak kita nggak sehat itu sama dengan nol. Itu yang sering saya sebut dengan generasi emas, generasi kalau anak-anak kita nggak sehat. Ya, terima kasih. Jadi nanti, dan ini udah banyak hasil ya. Sekolah-sekolah kita itu udah banyak yang produksi keberhasilan-keberhasilannya APJ-nya udah banyak. Jadi ada yang sudah bisa memproduksi Rosella, ada yang bisa memproduksi apapun yang dihasilkan dari sekolah. Ya Bu ya, Bu Lina ya, Bu Is, oke. Buang sampahnya boleh dipilah-pilah. Ya, Najwa ya. Pak Komite terima kasih ya semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Nanti yang jelasnya sama Kang Rijal diterangin. Bapak Ibu akan di sini akan belajar tentang konsep dasarnya, apa sih pentingnya, naon sih TDBA teh, apa sih pentingnya pendidikan lingkungan itu apa, kurikulum merdeka itu apa, terus apa pentingnya untuk anak-anak kita. Kemudian besok akan bagaimana konsep ini diterjemahkan ke dalam model pembelajaran di kelas-kelas. Guru teh kudu ngajarkeun naon wae ya dengan model itu ya, kurikulum merdeka dengan tatanan di TN seperti apa masalahnya. Di hari ketiga Bapak Ibu nanti akan belajar tentang, kalau kita berbicara tentang lingkungan, maka kita akan lihat lingkungan sekolahnya yang nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Dan saya bicara ini bukan saya tanpa praktek, saya praktekkan itu di rumah saya. Rumah saya banyak sayuran, banyak tanaman-tanaman yang orang lain nggak punya, saya punya. Dan pengelolaan sampah sudah saya mulai dari rumah. Jadi saya meminta sekolah-sekolah, guru-guru melakukan ini, bukan hal yang tidak saya lakukan, itu saya lakukan dulu. Pak Dian udah tahu, Pak Heri udah tahu. Jadi bukan hal yang susah dilakukan, mudah. Halaman ibu nanti akan menjadi enak, menjadi asri, dan ibu akan belajar bagaimana mengolah tanah, memilih bibit, membuat pestisida alami, membuat pupuk alami, dan itu saya yakin akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya udah dibuka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini in-house training di SDN Salem dan harus biasanya akan di dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian pembukaan pada acara in-house training ini. Untuk itu mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika tadi saya buka dengan pantun, maka akan saya tutup juga dengan pantun.
jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Istirahat dulu ya Pak Bu.